Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Kita lanjutkan ke kode-kode di command button one click ini. Yang perlu kita lanjutkan saat ini adalah untuk mencari apakah last row-nya itu. Last row sama dengan active cell dot last row. Dan terus kita keluarkan isi last row ini melalui menggunakan message box. Oke, kita coba kita run, dan kalau kita klik dia akan menunjukkan last row-nya 3. Oke, pada saat ini kasusnya adalah di insert satu baris, dan kalau kita hapus insertnya tadi, sekarang tidak ada kosong lagi, row yang kosong. Kita kembali ke Visual Basic dan kita jalankan, maka kalau kita klik dia akan kembali, row-nya adalah ke 5. Row ke 5 adalah artinya menunjukkan last row-nya daripada yang terakhir. Oke, kalau kita kembalian, kita hapus misalnya entry ini, kita hapus entry yang ini, kita hapus contohnya kita delete entry-nya, shift left enter ini kita hapus, dan kita jalankan lagi Visual Basic kita, dia akan menunjukkan last row adalah 4. Dan kalau mau kita akan ada sedikit perbaikan, ini kita klik label email, klik label email, dan bisa double klik, dan bisa juga diisi di caption, di caption sini, karena hasilnya akan sama. Tambahkan email address untuk lebih jelasnya, dan enter. Kemudian kita kembali ke proses, dan kita tadi sudah berhasil message box last row titik 2, dan kita jalankan. Ini tidak bisa, harus ditambahkan n. Jalankan last row 4. Oke, tadi ada sedikit perbaikan, penambahan untuk lebih memperjelas kita. Dan kalau ini kita jalankan lagi, kita klik last row titik 2 4. Oke, itu dia tadi perbaikannya sedikit. Dan ini kita perlu perbaiki sedikit di nama dari command button kliknya, kita ganti jadi, untuk lebih memperjelas proses ke Microsoft Excel. Kita mempunyai command nama yang panjang, tapi cukup biar menjelaskan. Oke, kita sudah selesai. Ya, kita runkan dulu sementara ya proses ke Microsoft Excel dan penambahan email dan email address. Kita close, kita kembali ke sini ke command button, dan setelah kita mendapatkan data last row ya berapa, last row, kita tambahkan command ini, cells last row plus 1 ya, tambah 1 ya, ingat ini tambah 1, kemudian kolom 1. Nah, kolom 1 itu berisi dari text box one.text. Nah, apakah text box one.text ini? Kita harus kembali ke GUI, dan kita lihat di sini, dan kita klik text box pertama, namanya lah text box 1. Kita copy, kita kembali ke user form, kita kembali ke sini ke button, dan kita paste, dan selesai. Kita sudah membuat sebuah kode untuk memasukkan apa yang tertulis di text box ini ke dalam last row tambah 1, 1 ke dalam cell baris last row ditambah 1. Kalau last row saat ini misalnya, oke, kita cek last row saat ini adalah 4. Jadi data textbox titik 1 dot text itu akan dimasukkan ke last row ditambah 1, yaitu 4 ditambah 1, 5 baris ke-5, 1 kolom 1. Jadi baris ke-5 kolom 1. Baris ke-5 kolom 1 itu di manakah? Itu di sini. Di A5 kolom
kolom 1 tuh maksudnya kolom A ya, di A5. Jadi kalau kita masukkan di sini eh, Danu, kita klik di sini, maka akan ada Danu di sini. Ya, betul. Am, akan ada Danu di sini, dan kalau kita lanjutkan lagi, kita Echo, kita masukkan lagi nama berikutnya, akan ada Echo di sini. Akan masuk ke entry selanjutnya, entry berikutnya, entry terakhir. Dan kita masukkan ke misalnya F Fendi, kita masukkan ya adalah 6. Jadi kalau kita lihat di sini last row 7, ya. Jadi kalau baris berikutnya last row ditambah 1, 7 ditambah 1 ya. Kalau baris terakhir data adalah 7, berarti data berikutnya adalah ke 8. Itu cara sederhananya, last row ditambah 1. Oke, kalau kita kembali ke Visual Basic, kita tutup dulu GUI-nya dan kita kembalikan, kita tambahkan lagi. Karena kita mempunyai 3 label, jadi 3 text box, kita memasukkan semuanya ke dalam, dan text box berikutnya itu adalah last name ya. Kalau yang pertama ini adalah first name, dan yang kedua ini adalah last name, dan yang ini adalah email address berikutnya ini. Sales last, kita perhatikan di sini ya, last row itu ditambah berapa? Ditambah 1 juga ya. Dan kolomnya yang kolom ketiga ya, kolom C. Kolom A, kolom B, kolom C. Dan ini dari mana kita ambil data untuk sel ini adalah dari text box 3.text ya. Oke. Dan saat ini kita jalankan, kita coba berikutnya. Misalkan sekarang last row-nya adalah 8, berarti pada Ganang Kirmiarso ya. Alamat emailnya ganang.kimiarso@cisco.com misalnya. Baru klik last row 8, dan ya, kita sudah berhasil memasukkan entry kita ke dalam table database kita. Oke, kalau kita ulangi sekarang dari awal. Oke, sekarang kita demokan hasil pekerjaan kita. Pertama, dari awal saja kita buat. Pertama kita klik tulis first name, last name, dan email. Oke, kemudian kita jalankan Visual Basic kita. Di makro dia tidak akan muncul, jadi kita harus klik Visual Basic dan run. First name-nya adalah Anto, yang last name Saibulan, emailnya anto.saibulan@google.com. Masukkan, klik last row. Oke, masih ada kesalahan di sini, last row-nya katanya tidak ada. Jadi range yang diinginkan adalah jadi solusinya daripada ini adalah kita harus mengasih title lagi di atas, insert, dan ini kita merge, dan kita tulis data administrasi, datanya harus huruf kecil saja, administrasi email pegawai. Oke, dan kita jalankan tadi Visual Basic run. Oke, Anto Saibulan, anto.saibulan@cisco.com misalkan. Last row-nya 2. Oke, masuk ya. Oke, kemudian Bendi John @zte.com.cn, kemudian klik. Oke, masuk. Sudah masuk entry berikutnya ya. Kemudian C Charles
Charles Manalu, Charles titik Manalu @zte.com.cn juga. Oke, sudah masuk. Mungkin last row itu membingungkan kita, jadi kita hapus saja dengan cara memberi komentar satu. Atau bagaimana cara membuat komentar adalah komentar sebentar, komentar saya tidak tahu cara membuat komentar, kita hapus saja. Kita hapus saja dan kita jalankan. Dan data berikutnya adalah Danu Kurniawan, danu.kurniawan@comnet.co outlook.com. Enter. Bisa langsung klik, tekan tab, langsung kembali ke awal. Eko ini Manalu, eko.manalu@yahoo.com. Tekan tab lagi dan itu sangat membantu sekali untuk memasukkan data yang banyak ya. Kemudian Freddy Torang @rscikini.com misalnya. Oke, tekan enter sekali lagi, kamu akan memasukkan Freddy Torang sebanyak entermu. Jadi kalau kamu mau kembali ke first name, tekan Freddy, tekan tab ya, tekan tab. Misalkan berikutnya, dan inilah kekurangan daripada kesederhanaan program kita. Butuh kita tambahkan fitur-fitur yang lebih lanjut lagi tingkatannya. Dan saat ini mungkin pembuatan GUI sampai di sini. Dan yang terakhir mungkin kita perlu mengganti nama user form ini. Namanya caption. Di caption kita input data kepegawaian. Dan kalau kita jalankan, kamu akan melihat di sini. Dan kalau kamu jalankan ini, kamu akan melihat di sini input data kepegawaian. Dan ada sedikit, ini harus diganti huruf besar. Dan mungkin di sini juga perlu kamu nama depan supaya lebih Indonesia, dan nama belakang. Dan ini alamat email. Oke, dan kalau boleh kita kalau boleh kita lebarkan dulu, terus kita turunkan, terus kita taruh di sini email, label baru dan teks baru. Yang ini kita namain nomor telepon, nomor extension telepon on. Dan ini labelnya oke, proses ke Microsoft Excel. Jadi double klik di buttonnya tadi, kita mendapatkan menambahkan baru last row, ditambah 1, tambah 1,4. Cukup menambahkan itu saja. Kalau kita membutuhkan penambahan lagi untuk fieldnya, kita cukup melakukan ini. Dan kalau misalnya kita mau menambahkan lagi, misalkan di sini saja, dan kita mau menambahkan departemen, nama departemen, dan kita double klik lagi buttonnya, dan kita tambahkan di sini hampir sama dengan yang di atas, tambah 1,5 sama dengan text box dari yang terakhir tadi adalah text box keempat, kelima.
titik text. Dari mana kita tahu dia text box kelima? Kita kembali ke user form, kita klik di text box yang terakhir dan kita baca di sini name-nya adalah text box 5. Kalau kita klik yang ini dan kita baca di name-nya, di field name-nya, di properties-nya dan di field name-nya, kita tahu dia text box 4. Oke. Setelah ini selesai, kita jalankan dan kita mendapatkan tampilan GUI kita seperti ini. Oke, kita testing yang terakhir. Coba mungkin namanya adalah when liu, alamat email when.liu at yahoo.com. Nomor extension telepon, nomor extension dari teleponnya adalah 24. Nama departemennya adalah PPIC contohnya. Terus kita klik sini dan kita mendapatkan field, dapatkan data yang baru, entry yang baru. Dan di sini karena ini ada kekurangan, maka kita di sini perlu menambahkan title yang baru untuk nomor extension telepon dan nomor departemen. Tambahkan di sini nomor extension telepon, dan nama departemen. Oke, selesai. Terima kasih.